Ya, halo dan selamat datang di After Sound Review. Kembali lagi ke acara yang semestinya mingguan, yaitu Exclusive Question and Answer. Sebelumnya ya, yes, gue mau ngomong sorry dulu karena banyaknya acara akhir tahun atau menjelang akhir tahun, termasuk kerjaan asli gue. Ya mau nggak mau gue agak telat, keteteran juga, review juga banyak banget PR-nya. Jadi ya, tapi akan gue usahakan selama beberapa waktu ini, semoga bisa kembali ke jadwal semestinya. Tapi ya begitulah. Jadi sorry to say juga banyak komentar-komentar di video-video sebelumnya yang gue nggak bisa jawab dulu karena terlalu banyak kerjaan asli yang gue urus. Ya, jadi gue bakal prioritasin eksklusif question and answer ini. Nah, kalau kalian pengen pertanyaan dijawab pasti dengan dengan video seperti ini formatnya dan dengan lengkap, langsung aja klik link Salweria di description di bawah dan gue akan jawab pertanyaan kalian di next question and answer. Oke, langsung aja untuk pertanyaan pertama hari ini. Oke, pertanyaan pertama dari Aftersun Believer. Kau boleh share kalau beli langsung dari Linsol, gitu pajak-pajakannya gimana, ribet atau mahal nggak? Terus kalau beli second di mana atau gimana ya? Oke, kalau perpajakan sebenarnya gue nggak terlalu ngurusin dan gue pribadi nggak ngitung. Gue cuma terima aja yang ada Pos Indonesia kasih tahu, oh ini nomor resi sekian udah mau datang, tolong bayar pajaknya. Gitu aja, gue nggak ngitung, jujur aja. Dan kadang itu perhitungannya gue juga nggak ngerti gimana. Jadi ini mungkin bukan hal yang cocok ditanyakan ke gue. Walaupun gue pernah belanja dari Linsol gitu, ya udah datang, gue nggak terlalu ngitung pajaknya lagi, cuma dikasih tahu bayar sekian, gue bayar aja gitu. Gue nggak terlalu ngitung-ngitung gimana, tapi gampang kalau misalnya dibilang gampang atau susah nggak, kita tinggal buka va.posindonesia.com ya kalau nggak salah. Itu kita masukin nomor resinya, kalau misalnya udah dekat sini, udah bea cukai cek, kita tinggal bayar, itu bisa pakai BCA Virtual Account, bisa pakai Mandiri juga, bisa pakai segala macam. Intinya gampang lah secara pembayaran. Tinggal nanti Pos Indonesia akan kirim ke kita. Lalu kemudian kalau misalnya beli second itu kalau gue dari Linsol ataupun dari Jepang gue nggak tahu. Karena Jepang kan ada earphone Jepang, lu bisa pilih yang Furui. Ya gue lupa sih, pokoknya kanjinya kayak Furui gitu, barang lama lah. Tapi gue nggak pernah beli di sana. Nah kalau di Indonesia bisa dicek Tokopedia kebanyakan tinggal pilih kan barang yang second gitu, secara ini bekas gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong grup audio yang jual, biasanya gue taunya Facebook, Warung Audio, Kerehore, atau Komunitas Audiophile Indonesia FJB, atau Warteg, Warung Teknologi. Itu 3 marketplace, 3 grup Facebook yang gue tahu suka jualan barang second untuk barang-barang IEM seperti ini. Dari OTW Kuping Naga, 1/2, 1 bulan lalu setelah memantau beberapa FR, akhirnya saya CO Jazier 41T. Menurut Bro Mike, mengapa ayam ini jadi andalan di bracket 2 juta oleh Fernanda Gunsan, Ibnu Sandi, Edwin? Ternyata saya lebih condong ke Bro Mike. Treble area cenderung di smooth. Saran ayam 2 juta energetik. Gue jujur aja untuk jawab pertanyaan pertama, gue nggak tahu. Gue temenan sama mereka, gue temenan sama Fernanda Gunsan, sama Edo Winsya, sama Bro Ibnu Sandi, dan gue respect review mereka walaupun kadang-kadang arah kita berbeda, itu sangat-sangat dimengerti. Cuman kalau misalnya kenapa itu jadi andalan mereka, ya sorry to say, I don't know, karena gue terlalu sibuk dengan pekerjaan serta review-review gue sendiri. Sampai kalau misalnya ditanya, gue pribadi tidak terlalu memperhatikan selera-selera reviewer yang lain. Gue cuma perhatikan selera reviewer yang gue tahu mirip sama gue. Seperti kalau misalnya kalian tahu Super Review, Mark Ryan, itu spoiler aja, gue seleranya sering sama dia. Nah yang teman-teman tadi, gue deket sih deket. Maksudnya sering ngobrol, sering ini aja. Cuman kalau sampai selera reviewnya, kenapa dia pilih ini, kenapa pilih itu, I'm sorry to say, gue nggak tahu. Cuman ya gue tetap ngomong selera gue 41T is too smooth di area treble. At least incisiveness dari attack treble-nya. Mungkin karena gue suka orkestra, gue suka dengerin violin, gue suka sesuatu yang gigit gitu treble-nya. Kalau lemes, gue nggak suka ya, gue kurang suka. Tapi kalau misalnya, jadi kita menjawab pertanyaan selanjutnya, kenapa ayam apa 2 jutaan yang energetik energinya, gue bakal pilih 2 yang selalu jadi andalan gue juga kalau misalnya gue saranin. 1, SimGod Super Mix 4, it's still Harmon-ish, upper mid and treble-nya masih sedikit maju, bisa sedikit nyerang, tapi gue pribadi suka dan kebanyakan orang ternyata cocok sama Super Mix 4. Satu lagi Pula P02, itu area upper mid-nya lebih kalem daripada SimGod Super Mix 4, tapi treble atasnya lebih extended, tinggal lu pilih mana, mau dari upper mid yang rada maju atau treble atas yang maju. Lalu kemudian dari Spika, lanjutan dari kemarin, cobain juga dong Mike lagu Mikazuki no Mai, Reina solo trumpet version, hope you enjoy it. Go, thanks.
Ini kalau nggak salah yang sewaktu sempat minta Symphonium, Hibiki Symphonium ya, seingat gue ya kalau nggak salah. Ini lagu tadi gue coba karena nggak nemu di Spotify atau YouTube, atau tepatnya kanji ya gue nggak bisa baca, jadi gue cobain di YouTube dan gue pakai ini Seven Hearts Artemis dan gue pakai i600 yang gue pribadi suka untuk dengerin timbre instrumen dan mantep sih lagunya. Kayak lu bisa ngerasain berbagai layer dari musik tiup. Gue tahu itu musik tiup kebanyakan, entah ada oboe, trumpet, dan banyak hal yang gue nggak tahu namanya apa. Tapi semua alat musik tiup dan lu berasa kayak ada layernya, lo tiba-tiba ada datang suara dari sini lo ada drum dari bawah gitu. Itu dinamikanya juga bagus, tiba-tiba sepi, cuma ada satu instrumen muncul, satu instrumen lagi datang. Overall really good, dan ini gue suka musik yang kita nggak perlu lihat MV-nya, kita kayak kebayang kita lagi di situasi apa. Buat gue itu kayak lagi disambut kerajaan. So yes, definitely amazing song. Thank you juga untuk sudah merekomendasikan untuk dicoba. Lalu kemudian dari Lai atau Lei. Bro, tolong rekomendasi ayam mirip Pilgrim Silver di bawah 3 juta GBU. GBU tuh by the way, tapi gue pribadi nggak terlalu kebayang. Karena gini loh, Pilgrim itu kita ngambil spesialnya tuh apa? Atau ciri khasnya Pilgrim Silver itu apa? Satu, dia fokusnya sub bass. Mid bass-nya nggak terlalu gede. Sub bass-nya aja. Lalu kemudian upper mid range-nya nyantai, tapi treble atasnya lepas. Nah, kalau kita ngomong frekuensi tonal yang seperti ini, ada rada mirip yang kepikiran sekarang cuman Pula PA02. Single dynamic driver nggak ada yang bisa begini. Ini karena per frekuensinya itu ada kayak ada spesifik khusus mereka mau cari apa. Nah, Pula PA02 sama-sama punya fokus sub bass, vokal yang rada nyantai, dan treble atas yang lepas. Tapi Pula PA02 itu treble atasnya itu mungkin karena dia juga nggak se-open Pilgrim kayak dia banyak vent hole-nya bikin suara lebih open, sama lebih natural juga tempernya. Pula PA02 treble-nya terasa lebih metallic secara timbre karena dia upper frekuensinya kayak ada lu dengar ada sizzle segitunya. Sementara di Pilgrim lebih apa ya, lebih simple, lebih natural. Tapi itu doang yang gue kepikiran satu-satunya. Karena yang lain gue ngerasa nggak ada yang arahnya ke sana kayak si Pilgrim Silver. Jadi ya Pula PA02. Lalu kemudian dari Budi Budiman, Bang mau tanya Ziget Estrella cocoknya dipakai di AC apa ya yang under 5 juta? Nah sebenarnya gini, tergantung lu mau pairing sama yang seperti apa. Lu ngerasa kurangnya di Estrella apa? Tapi kalau misalnya lu tanya gue pribadi kan ngerasa Estrella itu udah sangat-sangat energik suara ya. Bassnya gede, treble-nya maju, soundstage megah. Gue nggak terlalu pengen ada arah khusus. Kayak misalnya gue nggak terlalu pengen tambah warm karena tambah besar lagi bassnya nggak, gue udah puyeng gitu dengan yang biasa aja. Didengar lama-lama gue puyeng. Treble-nya juga gue nggak mau tambahan lagi. Jadi kalau misalnya under 5 juta, gue pengen yang netral aja. Jangan terlalu menggebu-gebu, tapi layering-nya bagus. Tetap megahnya Estrella dapat. Pilihan utama gue adalah Ibasso DC07 Pro. Udah itu. Oke, dari Godzilla mau berteman, suka dan belum bisa lepas dari 700 Sound Zero. Ada saran yang mirip kah under 1 juta dan atau under 1 juta yang sekiranya mirip konfigurasi driver bebas? Well, kalau secara mirip ya secara suara, gue ngerasa sih kayak nggak terlalu ada yang kesana arahnya juga. Karena maksudnya kayak Van Clean, dulu APZ Q5, dan segala macamnya itu arahnya lumayan berbeda dari 700 Sound Zero. Kalau misalnya mau arahnya yang lumayan dengan sub bass focus, upper mid yang masih ada majunya tapi nggak terlalu maju, dan treble yang smooth tapi extended, gua rasa sih 700 Sonos memang arahnya ke arah 700 Sound lagi. Walaupun frekuensi responsnya berbeda, tapi arah tujuan untuk suaranya gua rasa masih bisa ada kemiripan di situ. So yes, gua rasa Sonos. Lalu kemudian dari Shaman King, salam Mike, sudah pernah coba Tangsu Pace? Jika dibandingkan dengan AJ07M gimana, atau banding dengan Juzia 61T? Oke, gue akan ngomong aja walaupun gue dikirimin banyak banget barang. Tapi 61T dan Tangsu Pace gue belum cobain. Jadi ya sorry tuh saya gue nggak bisa pertanyaan nanti. Tapi mungkin gue bakal update sedikit-sedikit kalau gue udah cobain nanti. Mungkin di Instagram, kadang kan gue first impression kecil-kecil gue taruh Instagram. Gue sekarang nggak bisa jawab ini dulu karena gue belum coba dua-duanya. Lalu dari Zaki, Bang coba dengerin kedua lagu ini, gimana pendapat lu? Gue udah coba. Tadi Maliang sama Sheho ya. Gue akan ngomong aja, ini tipe lagu yang gue suka banget. Karena dia ada sensasi dramatisnya. Tipe lagu yang gue penjamin mata gue bisa kebayang kayak, walaupun yang lagu Maliang itu pakai bahasa Jepang, tapi alat musiknya lalu cengkok cara nyanyi ceweknya sama
somehow lebih mengingatkan gue sama Chinese ya somehow. Tapi gue suka karena walaupun rekamannya nggak bagus-bagus amat, gue bisa bilang biasa, agak bagus lah, nggak jelek-jelek amat. Tapi sensasi dramatisnya, lalu kayak penggunaan alat musik kuno digabungin dengan sensasi modern, gue suka sih. Ada sensasi jadul yang dramatisnya gitu. Dan gue suka emosi dari penyanyi ini berasa gitu. Kayak dia teriak kayak sesuatu yang sedih gitu rasanya. So I like it, definitely like it. Dua-duanya gue suka banget. Thank you untuk saran lagunya. Lalu dari Dennis, Bang Mike mau upgrade Unique Melody Mark II. Ini maksudnya Max Mark II kali ya. Suara kemana ya, budget 40 juta atau tuningan Audio Origin, upgrade-nya sama Quad Driver, thanks. Maksudnya Quad Driver itu tipe driver 4, berarti DD, BA, EST, sama ini ya, BC gitu ya. Gue tuh biasa nggak tahu karena upgrade-nya ke Unique Melody yang lain pun agak suaranya berbeda gitu. Jadi yang gue kebayang adalah malah ke alter ego dari melodic artification. Itu dia pakai DD BAS, nggak ada BC-nya, tapi arah suaranya seperti Unique Melody Mass, bahkan lebih megah lagi dan overall secara resolusi upper mid range to treble gue rasa lebih bagus walaupun lebih smooth. Cuman dia memang nggak ada sensasi BC-nya atau bone conduction driver yang bikin si Mass Mark II somehow megah. Ini lebih ke luas karena dia open. Jadi gue masih ngerasa ada miripnya, megahnya tuh tetap dapat, tapi satu karena dia rada open back, sedangkan di Mass Mark II karena dia ada bone conduction drivernya. Yang gue kebayang itu paling, dan harganya memang 30-40 jutaan juga. Jadi gue rasa itu Unique Melodic Artification Alter Ego. Kemudian dari Miu, rekomendasi di AC untuk Swan NV under 2 juta mau nge-extend treble dan lebih open juga tanpa ngubah dynamicsnya. IPZ TP50 atau Vio KA17. Kalau misalnya lebih megah, gue rasa sih KA17. Dan lebih airy juga di atas area treble-nya sensasinya. Tapi jujur aja kalau misal lu mau mengubah frekuensi response, tidak. Jadi jangan berharap kayak ngubah sampai upper treble-nya airy banget, enggak. Tapi at least dibandingkan beberapa yang di bawahnya, gue rasa megahnya dan airy serta opennya dari KA17 bisa jadi jawaban untuk lo. Lalu dari Before Sound, kok T-Rencon sekarang masih worth it di harganya atau udah ada yang lebih baik di rentang harga segitu? T-Rencon gue rasa kan budget sekitar 500 ribu waktu gue review dulu, atau apakah sekarang sudah 300 ribu, kalau 300 ribu ya sebenarnya oke aja sih. Cuman kalau kita ngomong budget sekitar 500 ribu nih ya, secara resolusi, gue pribadi masih ngerasa EW200 itu masih lebih jelas secara upper mid range-nya, tapi memang lebih agresif di upper mid range, sementara di T-Rencon lebih agresif di area treble ya, jadi kayak ya tonjok-tonjokan lah tergantung lo bagian mana. Sebenarnya buat gue lebih aman sih T-Rencon sih, tapi EW200 secara build dan overall penggunaannya gue rasa fitnya lebih enak di kuping gue. Lalu kemudian kalau misalnya mau cari sesuatu yang lebih megah lagi, punya technical lebih baik, tapi lebih V-shape, go with CC Rhapsody. Kalau mau planar, go with PR2 dari KZ. Jadi ya sebenarnya banyak pilihan lain di budget segitu, tergantung lo mau pilihnya yang gimana. Cuman apakah sudah ada pengganti pasti dari T-Rencon? Gue rasa sih enggak. Kalau udah suka sama itu ya pilih itu aja lagi. Lalu dari Presati subscriber YouTube-mu bang, orang di grup bilang ayam under 500 ribu dicolok Vio K11 R2R suaranya jadi holografis. Holografis itu apa ya bang? Oke, holografis itu bahasa yang biasanya digunakan untuk sesuatu yang menggambarkan soundstage tapi kayak luas banget, makanya dibilang holografis. Itu ada hubungannya sama kalau lu bayangin hologram yang di filmnya Iron Man itu loh, kayak dia sebar lu bisa kayak luas gimana. Cuman kadang-kadang bahasa holografis ini terlalu melebih-lebihkan, karena kalau lu tanya gue sendiri, nggak ada ayam mau lu sampai budget berapapun yang sensasi udah holografis, karena gue udah coba semua ya simply luas, nggak ada ya. Makanya gue kalau lu lihat review gue nggak pernah pakai bahasa itu. Kenapa? Itu nyaru, itu agak ambigu, seolah melebih-lebihkan, dan kadang-kadang buat kalau gue itu agak lebay. Cuman ya itu hanya pendapat gue yang udah nyobain banyak juga, pendapat orang dan pengalaman orang bisa berbeda-beda. Tapi at least itulah arti holografis soundstage yang luas, megah banget. Kemudian dari Mirza, kok worth it nggak jual TP50 dan Onyx Alpha buat up ke DC07 Pro? Ayam Tanjung Origin, SM4 dan Estrella. Kalau buat gue ya, misalnya lu pengen jadi satu aja, nih jujur aja, lu dari TP50 ke DC07 Pro, itu nggak berasa wah banget, jauh bedanya, nggak. Tapi lebih bener, lebih gampang godaannya apalagi karena scroll wheel-nya, dan baterainya lebih awet. Kalau buat gua, selain suara dan, suara aja tuh udah oke, tapi nggak jauh bedanya. Tapi ditambah dengan user experience, lalu kemudian penggunaan baterai yang lebih nyaman, dan penggunaan keseharian yang lebih oke juga dengan scroll wheel,
Buat gue sih worth it secara keseluruhan. Jadi, tapi ya balik lagi, kalau suara mungkin nggak super jauh banget, tapi noticeable. Levelnya tuh kerasa, oh beda. Cuma kalau secara penggunaan keseluruhan, yes. Sorry ada file yang error, jadi gue udah pakai baju nyantai. Padahal dari Before Sound nongol lagi kok DAC 4,4 yang rekomend di harga 1-2 juta ada apa aja kok. Gue ngurut aja mulai dari harga yang paling rendah, tapi salah satu favorit gue dari Kiwi Years Allegro. Bukan yang mini, Kiwi Years Allegro biasa, kemudian naik lagi dikit ke SMSL D10 dan juga Vioka A13. Lalu kemudian di atas lagi ada Vioka A15, EPZ TP50, kemudian Vioka A17. Nah itu kalau misalnya lu pengen lihat review gue udah jelaskan sebelumnya. Ada incoming juga EPZ TP35 tapi masih gue on review sekarang. Tapi setidaknya yang tadi gue sebutin itu udah gue review dan gue udah gampang merekomendasikan ke kalian. Lalu dari Rudy, saran ayam base head di bawah 200k ada bang, kalau tanggung bisa melar sampai 500k. Gue akan ngomong dulu di sini, bass head dalam rekomendasi gue ini bukanlah yang fokus bass doang. Kalau fokus bass doang, lu mungkin bisa beli yang apa namanya KKZ Hades gitu ya. Cuman gue nggak bakal ngerekomendasiin itu karena gue ngerasa di sini bass head lu masih bisa rasain bass jedukannya asik, tapi treble dan vokalnya tetap jelas. Itu tujuan gue di sini. Gue merekomendasikan CCR Rhapsody, tapi tinggal lu mainin aja switchnya, pilih yang paling ngebass. Lu bisa lihat frekuensi responsnya untuk pilih sendiri mana tuningan yang paling ngebass dari switchnya itu sendiri. Lalu dari Vitar, saran ayam di bawah 1 juta suara mirip EW300. Jangan yang dari metal nyetrum soalnya pakai di PC. Ini syaratnya susah banget. Gue akan jawab kalau sepengetahuan gue atau yang gue coba gitu ya. Nggak ada. Karena gini, EW300 satu punya bass megah tapi vokalnya nyantai, tapi treble atasnya sedikit naik lagi. Jadi kayak apa namanya, dulu dapetin bass tapi dapetin vokal dan treble yang tetap terpisah dengan baik gitu. Nah itu paling gue nemuin kayak semacam DTRN Conch pakai atmospheric filter, tapi itu sekali lagi pakai housing metal. Masalahnya gue emang nggak menyarankan ayam untuk mencolok ke PC juga. Kalau lu pernah lihat apa namanya, gue pernah posting itu alasannya salah satunya adalah untuk kesehatan drivernya itu sendiri. Dicolok PC dengan voltase yang lebih berat dan kadang-kadang bisa nyetrum, itu sebenarnya merusak. Nah kebetulan aja kalau misalnya IEM-nya itu pakai resin, nggak nyetrum di kuping lu, tapi tetap aja driver lu bisa kena damage dari voltase listrik itu sendiri. Jadi gue pribadi nggak menyarankan sama sekali kalau lu pakai PC, lebih menyarankan lu pakai tambahan lagi DAC atau alat apa yang bisa membuat itu nggak nyetrum gitu. Jadi ya gue nggak bisa jawab ini karena emang secara suara nggak ada, dan secara gue merekomendasikan sendiri juga tidak. Halo kok, semoga sehat selalu. Kok ada saran DAC yang cocok untuk Innovaken Down and SM4? Budget under 1 juta, JA11 sudah cukupkah? Kalau buat gue SM4 sayang ya lu pakai JA11 doang. Dan kalau misalnya Innovaken Down gue belum coba jadi gue belum bisa jawab. Tapi kalau udah budgetnya under 1 juta, buat gue yang bisa cocok sama SM4, go with Kiwi Years Allegro yang biasa, bukan Allegro Mini ya, karena dia bisa bikin suara SM4 lebih natural lagi buat gue dibandingkan pakai JA11, dan dinamisnya juga lebih dapat. Jadi yes, kalau bisa go with Kiwi Years Allegro, dan gue rasa di Tokopedia terakhir gue ngecek beberapa jual 1 juta, ada juga yang jual new tetap 800-900 ribuan, jadi itulah pilihan gue. Oh sorry, ternyata ada lanjutannya ya, atau naikin budget sampai 1 juta up, D10 atau K13, atau ada yang rekomendasi lain playlist OS Anime, Yoasobi, Ayu, Bee Gees, Orchestra, thank you. Buat gue sih SM4 kalau misalnya ditandemin, pilih sama D10 kalau misalnya, karena upper mid range to treble-nya si SIM God Super Mixer untuk beberapa orang itu agak terlalu maju. Nah ini karena playlist tuh campur-campur aduk juga, gue pilih yang agak warm, yaitu SMSL D10 ditandemin sama Super Mix 4, jadi bisa untuk berbagai genre yang lu ngomong tadi. Kemudian dari Atelier, kok kan Super Mix 4 itu low impedance, apakah Moondrop Down Pro bisa untuk tanganin low impedance-nya Super Mix 4? Soalnya kebetulan punya ini. Ini pertanyaan ke kan ya. Karena gini, low impedance, ohmnya rendah, itu berarti hambatannya rendah. Dan kata lain, kalau impedansinya rendah, itu malah lebih gampang di drive. High impedance atau hambatannya tinggi, ohm yang satuan ohmnya tinggi, berarti hambatannya besar, itu lebih susah di drive. Kebalikan sama sensitivity. Sensitivity semakin besar, semakin lebih gampang di drive. Semakin sensitif, kasarnya begitu. Semakin rendah sensitivity-nya, semakin susah di drive. Kalau low impedance, low
hambatan, ya berarti justru dia gampang di drive itu gitu loh. Jadi pertanyaannya aneh ya, buat gue sih Dawn Pro jelas bisa dan semakin rendah impedance-nya justru semakin gampang di drive. Kemudian dari Spotify, apakah Estrella bisa diangkat oleh JA11 sebagai direct upgrade Rhapsody? Jika kurang ada saran upgrade source terdekat, thank you. Kalau buat gue sebenarnya sih bisa-bisa aja karena Estrella quite easy to drive. Cuman masalahnya apakah itu maksimal kalau lu udah punya Estrella sayang-sayang source-nya Vio JA11. Jadi mungkin bisa beli yang budget sekitar 1 jutaan seperti sebutlah Vio KA13 gitu. Kalau bisa sih KA15 sekalian. Atau bisa Keywers Allegro. Kalau gue pribadi lebih suka Keywers Allegro walaupun minim fitur tapi suaranya buat gue lebih natural dibandingkan Vio tadi. Cuman ya KA15 mungkin kalau misalnya budget sampai situ ya KA15 kali. Kemudian dari Rico mau nanya dengan Blessing Tree dengan Auto EQ atau DSP Tuning kira-kira bisa mendekati suara dari Moondrop Das kah? Jika beda 2 juta worth mana? Gue akan ngomong aja kalau misalnya lu tanya gue, berhubung gue nih lumayan sensitif sama driver, makanya gue bisa tebak 2 kali kan, yang drivernya Supernova dan Asteria itu, makanya gue menang 2 kali. Ya at least gue gak nyombong tapi gue ngerasa gitu sama perbedaan driver. Nah si Moondrop Blessing Tree mau di apapun tetap treble-nya itu BA. Nah si Dusk itu dia pakai microplanar yang lebih lepas secara timbre-nya. Nah, lu ngerasa apa enggak? I don't know. Secara frekuensi bisa disamain dan gue bisa tebak secara bass to mid range mungkin bisa mirip. Tapi treble tuh masalah ngaruh ke semua. Sensasi opennya vokal, sensasi lepasnya suara, terlepas dari cuman kicerikan doang, itu ngaruh ke semua treble itu. Buat gue tetap nggak bisa mirip. Jadi buat gue tetap lebih pilih Moondrop Dusk sekalian gitu. Tapi at least that's me. Mungkin berbeda dengan lu, mungkin lu dengan Auto EQ udah cukup. Lalu dari saran dongle untuk meet up, lucu juga ya. Butuh dongle untuk meet up karena beberapa IM ada yang berat jadi di F Audio T3 nggak maksimal bunyinya budget under 2 juta. Oke langsung cepet aja Vio K13 itu baterainya nggak terlalu nyedot tapi dia bisa ada desktop mode yang bisa ngedrive banyak banget IM karena powernya udah luar biasa. Jadi yang easy to drive, hemat baterai bisa, mau yang berat dia juga bisa. Lalu dari pemulung DAC, Vio K15 ke Vio K17 beda jauh kah? Buat gua tidak. Bedanya agak dikit, cuman powernya jelas berasa. Kalau misalnya powernya tanpa si turbo mode atau desktop mode itu kan jelas lebih gede Vio K17 gitu. Lalu kemudian suaranya juga lebih megah Vio K17. Dan Vio K15 somehow buat gue sedikit lebih netral dibandingkan K17 sedikit ya. Dua-duanya sih masih agak megah-megah ala Vio gitu soalnya. Jadi bedanya nggak jauh tapi levelnya tuh kayak terasa. Lalu kemudian dari newbie, saran di HP buat pemula bang, mau beralih dari HP ngecek F Audio T3 udah pada habis, posisi IM SM4. Nah, kalau dari T3 emang gue tuh agak gimana? Kalau kan ada kata newbie di sini. Nah, newbie atau orang-orang yang udah suka simple, udah pakai HP segala macam, itu kebanyakan tetap ingin streaming. Jadi andalan gue untuk direkomendasikan sebenarnya ada Hibi R4. Gue tau ada yang lebih murah kayak Hibi M300, tapi Hibi M300 itu dia nggak punya balance, lalu suaranya tuh kayak seadanya aja. Gue nggak terlalu suka suara Hibi M300. Hibi R4 udah proper semuanya, secara sistem Androidnya udah oke, kemudian udah ada balance-nya, lalu powernya juga udah oke, suaranya juga udah cukup oke. Jadi ya saran gue sih tetap nabung lagi kalau bisa dapetin Hibi R4 sekalian gitu. Di bawah itu gue nggak tahu apa, karena Vio T3 pun gue jarang rekomendasikan walaupun gue suka karena bugnya banyak. Katanya Vio sih. F Audio T3. Kalau misalnya F Audio yang FA4 juga katanya banyak bugnya. Walaupun gue mencoba, jadi gue susah merekomendasikan. Kalau bisa gue aja langsung Hibi. Lalu kemudian dari nama tidak boleh kosong. Halo Mike, DAP yang secara SQ-nya setara dengan Mojo 2 itu apa om? Oh, ada pertanyaan yang sulit ya. Karena Mojo 2 itu memang bagus banget, powernya gede. Cuman dia nggak enaknya secara form factor dia berat. Dan ya tidak ada layar dan colokannya single ended 2. Kalau gua rasa sih levelnya udah level 20 juta sih ini. Jadi mungkin seperti iBasso DX300 gitu. Atau misalnya apa lagi ya? Ya paling gua kebayang itu sih iBasso DX300. Lalu semacam Sony WM1 AM2 tapi bedanya Sony WM1 AM2 tidak sebersih Mojo, cuma lebih megah. Cuman ya levelnya tuh intinya DAP level 20 jutaan. Lalu kemudian dari Denny Shuang, Bang Mike nanya kalau colok kabel USB-C to C dari Hibi R6 Pro 2 ke DAC MI5 Griffon sama colok BAL 424 to 424, suara ada beda nggak ya Bang?
Gue nggak coba itu, tapi by theory gue yakin beda. Kenapa? Kalau misalnya lu pakai USB-C berarti kan si Hibi R6 Pro 2-nya cuman sebagai transport yang dari DAC sampai amp-nya, semua processing-nya di iFi Griffon. Dia cuman bawa lagu si R6 Pro 2-nya. Tapi kalau dia pakai 4,4 tuh 4,4-nya, DAC-nya pakai berarti 6 Pro 2, tapi amp-nya pakai Griffon. Jadi ya pasti beda by theory, cuman gue sendiri belum coba. Kemudian dari Denny Shuang, Bang Mike kalau mau invest ke depan suara beli Kain N7 atau amp C9 Mark II, Bang udah coba suara C9 II atau DAP SP3000 mana suara lebih oke? Ini sebenarnya kalau misalnya dengan C9 II versus DAP SP3000M sebenarnya agak nggak head to head ya. Yang satu itu tube amplifier tanpa DAC, C92 tuh nggak ada DAC-nya. Sedangkan SP3000M adalah DAP, itu ada DAC M-nya di dalamnya, kecuali ini mungkin maksudnya di atasnya tuh N7 tambah C9 tuh ya, mungkin gitu. Jadi gue begitu aja. Karena kalau nggak itu nggak head to head C9 tuh sama SP3000M doang. Nah kalau gue sih ngerasa gini, kalau lu pengen sesuatu yang lebih natural, timbre-nya apalagi dia pakai tube ya dan lebih megah bersih, buat gue sih lebih menyarankan N7 plus C9 tuh. Tapi kalau misalnya lu udah coba suara-suara Astle Enken itu punya vokal yang agak spesial buat gue. Di yang AK Kano Ultra, AK SP3000M, 3000M ya? Sorry SP3000M gue belum coba ding. SP3000 yang gue udah coba. Dan si apa namanya AK SR35 itu punya kekhasan di suara vokal ala AK yang bersih tapi ya a bit digital-ish bisa dibilang. Jadi suaranya bakal berbeda. Cuman kalau gue merekomendasikan sih, gue cukup pribadi yakin karena C9 itu benar-benar bagus asal dicolokin sama source yang bagus di IC-nya. Bakal lebih oke C9 plus N7, gue anggapnya begitu sih. Lalu dari Anz, oh Mike Estrella lu ada driver flex nggak? Punya gue ada pas fitting ke telinga terutama di ayam kanan diketuk bunyi track. Buat gue sih ada tapi minor, jadi ketika gue pakai ya sebenarnya biasa-biasa aja dan gue kalau masukin banget baru ada di kanan dan kiri dua-duanya sama. Cuman kalau masukin biasa gitu nggak ada. Cuman ya gini, driver flex itu untuk beberapa IM it's normal karena unique melody mesh indigo gua atau unique melody mesh 1, mesh 2 bahkan Empire Ears Odin dan Empire Audio Raven atau itu Empire Audio yang manapun yang gue pernah coba yang high end-nya atau unique melody itu malah semuanya driver flex dan mereka bertahan selama bertahun-tahun nggak rusak. So ya memang itu properti drivernya begitu, jadi jangan takut soal itu. Gue rasa Estrella sih kebanyakan juga begitu karena gue coba beberapa tempat ya kalau dimasukin banget rada kecrek-kecrek tapi ya bukan rusak gitu masa emang dari sononya gue rasa emang begitu. Lalu lanjutan dari Anz, oh Mike mending ambil Vio K15 apa sekarang KA17 buat Estrella sekarang pakai JKL AP10. Buat gue sih berhubung lu punya Estrella emang sayang kalau misalnya source-nya nggak mantap. Tapi buat gue pribadi Vio KA15 udah cukup karena ke KA17 itu belum tentu literal upgrade ya, mungkin secara suara makin megah tapi penggunaan baterai juga semakin boros. Kalau untuk ngangkat Estrella yang nggak berat-berat amat dan suaranya udah oke, gue somehow lebih enjoy menggunakan Vio K15. Tapi secara level suara emang CA17 a bit better sih. Lalu dari pemula, kau mending EPZ TP35 atau Keywords Allegro? Kalau buat gue mau cari fitur lalu suara yang lebih bersih, sebenarnya lebih bersih TP35 dan fiturnya lebih banyak TP35. Ntar gue belum review sih, tapi gue udah coba. Tapi Keywords Allegro itu buat gue secara timbre dan versatility, secara suaranya gue lebih suka Keywords Allegro. Jadi suara doang, gue ngerasa gue lebih suka Keywords Allegro. Tapi secara fungsi, bersihnya, dan mungkin secara gue lebih gampang merekomendasikan EPZ TP35 sekarang. Ya kalau mau lebih lanjut ya nanti tunggu reviewnya dulu, gue bakal bandingin sama Allegro juga. Tapi sekarang gue pribadi lebih suka Keywords Allegro, tapi kalau gue merekomendasikan untuk kebanyakan orang mungkin TP35. Oke sekian gitu aja untuk Q&A kali ini, jadi thank you for watching dan kalau kalian pengen pertanyaan jawab lengkap seperti ini langsung aja klik link sawery di deskripsi di bawah dan gue akan jawab di pertemuan selanjutnya. See you next time, bye bye.